Kan aku bilang, ayo kita mulai materi. Dikasih tahu sama dia. Materi baru. Jika ini materi baru, pastikan semua orang memiliki bahan atau sumber yang Cantik kan suara si Elin kan? Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Apa yang diharapkan dari kita setelah mempelajari? Elin, nggak saya suruh kok malah ngomel. Seperti nggak suruh kan? Setiap upload VT apa harus pakai hashtag bang? Nggak ada keharusan. Belajar lagi nanti di materi ya, yang saya ini ya. Selamat siang juga teman-teman semua. Sorry ya nggak kesapa karena tadi saya lagi fokus ya. Bahkan sih kalau cuma, oh iya itu yang tadi ya, nggak usah kita baca lagi kali ya komentar ya. Ada nggak komentar yang ingin saya baca? Coba ketik ulang sebelum kita masuk ke materi mungkin. Yuk, kita turun di jam 1. Lucu kan si Alice kan? Ya, lucu dia guys. Dia sok-sokan ini guys, dia kacau dia memang nih orang. AI nggak ada ya. Alif, thank you sudah absen. Bang, minimal upload VT berapa detik? Bang, semampu Anda, sekuat Anda. Upload video, jam live streaming, durasi, jam berapa, kapan, itu semua itu dipastikan di diri Anda. Kalau ngenapel tandanya tuh merah bang ya. Enggak juga kalau di video, dan nanti saya jelaskan ya. Followernya itu banyak, itu selalu ngaruh ke view nggak bang? Follower itu nggak perlu banyak sebenarnya. Follower itu perlunya keaktifan. Ini dulu kalian tangkap, guys. Follower itu nggak perlu banyak. Yang penting follower itu aktif. Contoh gini. Tahu nggak kenapa kita itu punya video kadang-kadang tuh start di 200-an, 50-an. Coba deh kalian coba ketik ya. Coba ketik. Kalian tuh kalau ngupload video suka start di mana? Di 50 atau 100 atau 20? Coba biar saya tuh ngelihat akun kalian tuh performanya dari pandangan saya seperti ini, nggak usah cecek langsung ketahuan tuh. Coba ketik. Kalian itu start, kalau kalian upload video startnya itu di mana? 200 kan? 200 kan? Banyak 200-an. Nah, ini salah satu nih kalau pengen saya ngelihat nih. Kak Sekar kalau 1000 itu artinya Anda itu harus lihat lagi tuh seperti apa konten Anda. Kalau tar ya, coba sana. Anda bilang tuh 1000-an kan? Oke, kita lihat. Adalah nih, ini yang ini ya. 1000-an. Lah, mana ada 1000-an? Mana ada 1000-an? Nggak 1000-an tuh akun Anda. Akun Anda itu 500-an startnya. Makanya aku tadi bingung juga nih kalau ada yang start di 1000-an. Nggak mungkin guys. Nggak mungkin. Dah, kita ngeliat nih. Salah satunya yang 200-an, ya kan? Nah, kan benar kan? Benar seperti planning saya guys. Ya kan benar semua nih. Dah, nih saya kasih tahu. Kalau kalian itu punya video pas kamu upload, nah yang dibilang performa akun ya di situ. Setiap kalian itu memberikan sebuah tontonan, ada keaktifan. Oke, di situ performa akun tuh dilihat. Kalau ada orang-orang bilang tuh ngomong tentang algoritma TikTok, ya itu dia. Bukan berarti nggak dibaca sama algoritma TikTok, bukan. Tapi akun Anda memang terbaca algoritma. Kalau nggak terbaca, ya kenapa Anda punya akun? Kalau Anda pengen nggak terbaca oleh algoritma, seharusnya dihapus akunnya. Jadi kalau akun Anda itu ada di TikTok, Anda bisa buka login, apalagi Anda aktif di situ, itu udah terbaca algoritma. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa video kita itu sering start di 200-an atau 100-an atau biasanya itu ya paling terlihat tuh 100 sama 200-an. Kalau udah 500, 1000 itu biasanya itu ada problem utama dari segi konten ataupun Anda. Oke, itu namanya evaluasi. Nah, saat ini teman-teman semua, rata-rata kalau kalian itu punya video start di 200-an, itu membuktikan bahwasanya you punya follower itu nggak banyak yang aktif. Kak Istiqomah, masuk aja, jangan di beranda. Jadi kalau kalian itu saat ini video kamu itu start di 100 sampai 200-an. Kamu punya follower 10.000, kamu punya follower 1.000, kamu punya follower itu 3.000. Itu artinya follower yang kamu miliki itu pasif, guys. Dia itu nggak aktif lah bahasanya, nggak aktif. Entah dia meninggalkan Anda, entah dia udah mengeklik video Anda untuk tidak disukai, walaupun dia follow. Ngerti nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Istiqomah. Ngerti nggak? Nah, jadi follower inilah yang menentukan performa akun Anda. Jadi makanya kalau Anda saat ini besar, yang pertama yang harus Anda terima kasih ke siapa? Ke para follower, kepada penonton setia.
Makanya saya itu menggunakan hal yang berbeda untuk menghargai teman-teman. Benar nggak? Salah satu yang saya gunakan yang mungkin nggak digunakan oleh orang lain, saya pengen kalian juga menggunakan sifat yang sama. Cara saya itu maksudnya cara saya itu berterima kasih, menghargai kalian dengan cara saya beli kursi hasil daripada live. Akhirnya saya itu bisa memastikan kan bahwasanya, guys, terima kasih ya kursinya, ini hasil daripada saweran kalian gitu. Kan gitu kan? Jadi bukan untuk beli hal-hal yang lain gitu. Jadi yang bisa langsung termotivasi kepada teman-teman penonton. Gitu. Nah, apalagi kalian tuh punya follower ya. Kalau kalian tuh punya follower masih 200-an, 500-an, ini sebenarnya sangat mudah untuk mengembangkan akun. Karena TikTok akan menyebarkan ke semua followermu dan akhirnya, maka jangan kalian tanyakan gini, kalian sering tanya gini, "Bang, kenapa sih awal-awal saya main follower itu awal-awal saya main video-video saya itu rame sekali ditonton?" Benar nggak? Ya kan? Banyak kali interaksinya. Kenapa? Ya karena tingkat keaktifan dari follower itu masih gede. Karena TikTok tuh sifatnya itu membandingkan. Misal contoh gini, kamu punya video, ya kan? Kamu punya video, kamu upload deh hari ini misalnya. Tiba-tiba followermu itu udah ada 10 ribuan. Nah, sedangkan followermu itu yang aktif tuh 1000. Nah, TikTok kan menyebarkan duluan ke followermu yang 1000 ini nih. Udah 1000 nih disebarkan. Nah, dari 1000 ini enggak semua yang menonton video kita pastinya kan. Mungkin bisa jadi mereka itu enggak tonton atau apapun alasan mereka. Dan kita bilang 50% yang nonton. Itu artinya kita punya tontonan berapa? 500. Dari segi 500 ini, itu artinya kan start video kita nanti kan di 500 terus tuh. Ya kan? Atau tadi itu 200 gitu. Kita bilang aja 500 gitu start video kita penontonnya. Nah, nanti TikTok akan ngelihat juga, ya kan? Kira-kira video yang sudah ditonton 50% dari follower aktifnya dia, apakah layak disebarkan kembali ke orang yang baru? Nah, dilihatnya dari segi apa? Dilihatnya itu dari segi aktifnya interaksi di dalam kolom komentar atau like, comment, share. Jadi kalau misal kalian tuh nggak ada nge-like, nggak ada komen, nggak ada nge-share, nggak ada nge-save, udah nggak akan lagi itu disebarkan oleh TikTok. Dan video selanjutnya akan disebarkan ke 500 orang tadi, nggak lagi ke 1000. Paham nggak teman-teman? Makanya teman-teman semua, itulah penting kita itu punya penonton setia. Contoh kayak gini nih. Ini kan traffic ini turun ya, penonton ya, turun kan. Dari tadi itu 100 turun tuh. Kenapa? Ya mungkin karena mereka tuh bosan, saya nggak memberikan edukasi atau apa, dia datang lagi mungkin waktu materi udah masuk. Nah, kenapa nanti waktu saya berikan materi, penonton tuh malah rame? Coba perhatikan itu. Kenapa? Karena ada keaktifan yang dilakukan oleh teman-teman setia yang masuk dari tadi. Benar nggak? Di sini ada Bunda Awang, saya itu ada Bunda Kekasih, ada Kak Sangkar, dan lain-lain dari kalian semua kan pada aktif terus tuh. Nah, ini yang membuat traffic atau penonton tuh masuk lagi nantinya karena room saya ini udah masuk ke dalam memenuhi syarat untuk di-share oleh TikTok, untuk disebarkan. Gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi saat ini siapa yang salah guys? Coba tanya dulu sama kalian semua. Apakah TikTok yang salah atau kalian? Apakah kalian masih bisa bilang kalau TikTok tuh nggak memberikan traffic? Kalau TikTok itu nggak menyebarkan akunmu? Itu nggak bisa lagi kan? Benar nggak? Kenapa? Karena memang kesalahan kita guys. Kita nggak bisa mengendalikan follower. Mungkin, misal contoh nih, iya bang, aku followerku tuh 10.000. Kenapa ya mereka kok bisa nggak aktif? Nah, nggak aktif itu kita kan nggak bisa kita pahami secara langsung ya. Bisa jadi karena mereka nggak main lagi di TikTok, ataupun dia masih di TikTok tapi nggak suka dengan konten kita. Nah, kebanyakan yang terjadi teman-teman semua, sebenarnya nih, kita tetap mendapatkan penonton yang ramai apabila kita tuh bisa ngupload video yang relate kepada para follower. Saya bisa buktikan di akun saya. Ini video udah pada saya siapkan semua, video endorsement. Nanti saya akan upload guys. Saya pastikan sama kalian, 1000 ke atas pasti ada yang tonton. Bisa jadi malah lebih. Kenapa? Karena saya percaya guys, sampai saat ini kalau saya pasang status di akun saya pasang status kan, misalnya tentang kapan saya live streaming atau ya biasa kan materi ya, itu pasti 100-500an pasti ada yang tonton. Apalagi kalau saya ngupload video kan gitu. Nah, jadi makanya kalau kalian bilang ke saya, wah Bang Nasir apa tuh melakukan evaluasi karena dia tuh punya sistem, punya aplikasi. Enggak juga kadang-kadang guys. Kita tuh bisa ngelihat dari segi ini. Dan data ini manual, ada di akun kita semua.
Benar nggak? Nah, jadi teman-teman semua, ini yang harus difokuskan dulu nih, biar nggak kemana-mana. Jadi tolong ngupload video yang relate kepada penonton Anda. Makanya kenapa video itu banyak orang bilang jangan diupload campur-campur kalau kalian seorang pemula. Kenapa? Coba bayangkan guys ya. Coba kalian bayangkan aja. Kalian ngupload video pertama tentang lip sync. Ya kan? Yang nonton siapa? Saya suka nonton video-video lip sync atau hiburan atau lucu-lucu listing lucu-lucu itu loh. Kan saya udah follow kalian, udah tonton misalnya. Tiba-tiba besok kalian malah ngupload video makan-makan. Ya saya nggak suka dong kalau udah masuk ke profil saya karena nggak suka sama video itu. Saya itu suka atau tidaknya itu bukan ke akun tapi ke video. Dan orang lain juga memiliki sifat yang sama guys. Sampailah kan, karena kemarin saya udah suka video tentang lip sync yang kamu punya, saya like, comment, share, saya follow kamu. TikTok udah tahu dong kalau saya jadi minat akun kalian kan. Nah, tapi belum tentu video kedua saya bisa minat, karena videonya udah lain arah, udah makan-makan misalnya, udah mengedukasi misalnya. Pura-pura saya nggak suka nih, lewat di beranda saya, tanpa saya klik tidak suka, saya skip, itu udah dibilang nggak suka. Misal saya skip, nggak tonton lagi, dan besok TikTok bisa jadi nggak akan menyebarkan lagi kontenmu kepada saya, dan saya bisa jadi unfollow kamu. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi bukan berarti saat ini kalian tuh cuma mempertanyakan kenapa TikTok guys. Kebanyakan kita sendiri yang bermasalah. Ya kan? Kebanyakan tuh kita sendiri yang bermasalah guys ya. Oke, paham. Yuk kita masuk ke materi guys ya. Pada kesempatan ini saya itu ingin menyampaikan sedikit ya. Kalau kalian tuh ingin menjadi seorang affiliate ataupun kalian tuh ingin menjadi orang yang lebih cepat ya, ibarat menghasilkan cuan di TikTok, kalian tuh harus main pertama itu dalam segi memperkenalkan diri kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan lagu ini biar semangat. Ibu Yani, paham? Berarti saya yang bermasalah, kita yang bermasalah, nggak ada lagi. Kita yang bermasalah. Yang pertama, akun kita masih sedikit follower, ya kan? Yang kedua, kita juga masih gimana gitu, ya kan? Bikin konten masih asal-asalan gitu ya. Contoh kalau misal nih ya kan, Kak Istiqomah, coba Anda lihat lagi konten yang Anda bikin. Kira-kira kalau orang lain masuk ke akun Anda, manfaat apa yang bisa didapatkan? Saya aja yang sudah masuk menyesal, saya nggak dapat manfaat apa-apa. Cuma ada video video Anda di situ. Ya seperti Anda itu menyimpan dokumentasi Anda di TikTok. Itu nggak layak ditonton oleh orang ramai. Gitu. Ya so pasti kalau saya tanya, cara kalian bikin konten pasti masih asal-asalan. Benar nggak? Nggak ada planning plan, nggak ada tujuan. Pokoknya bikin video upload. Gitu. Jadi harus benar-benar kita tuh bisa fokus ke sana guys. Di video aku malah yang ikut-ikut tren, yang tayangnya 1000-an tuh. Iya. Itu yang harus difokuskan ya. Benar nggak? Kalian tuh harus menanyakan kira-kira kenapa orang masuk ke akunmu, apa manfaat apa yang didapatkan. Semangat. Semangat kan setelah dengar lagu ini? Bunda Ani semangat nggak? Skin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ketinggalan jauh dah nih, rungkat nih. Baru mulai materi, tapi ilmu yang di awal lebih penting sih. Semangat ya, semangat pisan. Semangat pisan tuh seperti apa? Maksud artinya gimana? Semangat banget gitu. Kalau lifting banyak yang hadir, tapi kalau jualan pasti turun. Ya karena Anda itu membedakan lifting dengan jualan. Seharusnya yang Anda lakukan tuh Anda berlifting, tapi Anda mempromosikan. Itu udah berulang kali saya berikan contoh. Udah berulang kali guys. Standar akun, ya kan, tentang contoh affiliate, cara itu setiap kali materi apapun saya itu mengulangi itu. Ya kan? Kenapa kok waktu ngupload video lifting banyak tontonan? Ya karena video hiburan. Pertanyaan saya, Anda nggak bisa gitu mempromosi produk sambil hiburan. Kenapa waktu udah mempromosi produk udah jadi orang jualan? Yo, Ibu Bidan udah paham kan tentang ini kan? Anda itu harus menjadi seorang edukator, edukasi gitu.
kesehatan. Apapun terjadi, mau tawarkan produk atau tidak. Jadi bukan berarti pas tawar produk udah jadi kayak pedagang gitu. Itu yang sering terjadi saya lihat saat ini bagi teman-teman saya pemula. Oke, tolong dipahami, ditonton secara keseluruhan materi ya. Bentar, kita ke Oke, gaskan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, teman-teman baru bergabung, jangan ucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Bang, kalau konten keranjang kuning modelnya pakai AI itu gimana? Yang nggak gimana-mana, Anda coba buat aja. Nggak, pertanyaan saya kenapa Anda itu harus mengandalkan AI untuk bikin konten? Kan aneh ya cari pekerjaan ya. Apa susah gitu ngambil HP, memvideokan gitu, saya tuh ngomong. Susah. Kalau susah ya udah, itu artinya Anda belum layak mendapatkan banyak uang gitu. Ya kan? Masa guys kita akan kaya gitu dengan ketawa ketiwi? Gak mungkin. Kita harus benar-benar mengorbankan waktu kita, benar-benar harus menjalankan yang benar-benar standar. Kak Sadam, thank you stiker-stikernya. Nah teman-teman semua, apa itu yang namanya soft selling? Ya, apa itu yang namanya hard selling atau apa itu yang namanya soft selling? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke tekniknya soft selling, kita itu seharusnya tahu dulu ya apa yang namanya hard selling gitu ya. Nah, hard selling itu guys, kalau kayak saya pengen berikan contoh, kita itu jualan secara terang-terangan. Gitu. Jadi di TikTok itu kita bisa jualan secara soft selling, di dalamnya hard selling, bisa hard selling, di dalamnya soft selling, bisa kita gabung. Ya kan? Nah, kalau di TikTok nih, kita ini nggak ngomong dulu dengan materi khusus hard selling di dunia marketing gitu, di materi di topik marketingnya. Kita ngomong semua itu di TikTok aja. Di TikTok itu teman-teman semua, kalian pastinya kalau ngelihat orang langsung ketahuan jualan, ciri-cirinya apa guys? Coba kasih tahu saya. Biar mudah dipahami, otomatis kita harus memikirkan kritis. Benar nggak Bunda Revi? Jadi saat ini kalau saya tanya nih, kan soft selling itu jualan secara tidak terang-terangan, sedangkan hard selling jualan secara terang-terangan. Nah, saya pengen tanya sama kalian nih, kalau ciri-ciri di TikTok, seharusnya kalau misalnya ada orang yang jualan, kita langsung ketahuan dia itu hard selling, itu ciri-cirinya apa? Ayo. Sakit leher saya, sakit telinga saya guys pakai handset nih, aduh. Ada keranjang kuning, yes, ada keranjang kuning, ada produk, ada keranjang kuning dan ada produk. Oke. Nah, teman-teman semua, di TikTok itu salah satu contoh, saya itu bisa kasih contoh akunnya Bang Diki. Ya kan, mungkin banyak teman-teman yang sudah nonton juga. Beliau itu live streaming edukasi, tapi tidak ada keranjang kuning. Tujuannya pengen hard selling. Yang ditonton oleh orang, ya pengennya itu soft selling. Tapi yang ditonton oleh orang tuh hard selling. Benar nggak Bunda Revi? Orang tuh kalau tonton di beranda pasti orang ini jualan nih, ya kan? Jualan. Berbeda seperti live streaming saya di Nasir OLG, di belakang tuh tetap ada produk, tapi orang nggak mungkin bisa nebak saya itu lagi jualan atau tidak. Saya itu punya speak pembicaraan yang kencang. Setelah itu di latar belakang ada teknologi-teknologi, terlihat terlihat monitor dan lain-lainnya. Produk itu display yang mempertontonkan lah kalau saya itu beli banyak sekali HP abang itu gitu. Jadi bukan terlihat seperti jualan. Nah makanya kan Bang Diki juga kan salah satu orang yang harus saya kontrol. Kenapa? Karena beliau pun mau merubah gitu. Akhirnya backgroundnya saat ini udah cantik, ya kan? Nah udah bagus gitu. Nah jadi teman-teman semua, ingat ya, yang namanya hard selling, apapun yang kamu lakukan, kamu itu terlihat langsung. Secara tidak langsung, kamu terlihat langsung kalau kamu lagi jualan. Tandanya apa? Ada keranjang kuning, ada produk yang kamu pegang, ataupun produk-produk yang terlihat di latar belakang. Nah, sesungguhnya sangat merugikan kita kalau kalian nggak paham ini. Ya kan? Contoh nih, kalian nggak menghadirkan keranjang kuning, tapi di belakang produk-produk semua. Yang hadir orang-orang yang pengen beli, malah nggak ada keranjang kuning, kan sayang nih. Gitu. Jadi ya, pasti tujuannya orang live streaming tidak ada keranjang kuning tapi jualan, ya mereka pengen mendapatkan banyak penghasilan dong dari semua lingkungan orang yang ada, kan gitu. Nah, jadi teman-teman semua,
Ini yang seharusnya kita fokuskan, biar kita itu nggak salah kaprah, biar kita itu nggak salah jalan, biar kita itu nggak menerapkan sesuatu hal yang bukan di tempatnya gitu, ya kan? Nah, ini saya kasih tahu lagi. Kalau misalnya nih, kalian bikin video, ya kan? Bikin video, ada keranjang kuning. So pasti orang melihat, pasti kamu hard selling. Tapi kalau kamu bisa menggunakan sifat soft selling, udah pasti lebih banyak orang yang menyukai videomu. Benar nggak? Nah, contoh nih ya, saya kasih tahu di alam nyata, di kenyataan. Kalau kita lagi duduk di warung, tiba-tiba ada orang datang, dia tuh udah pakai seragam rokok, apalagi cewek-cewek, udah pasti ketebak dia SPG, benar nggak? Dia mau ngomong di situ, dia mau belanja, mau makan atau mau beli makanan, dalam pikiran kita langsung ketahuan dia itu seorang marketing rokok. Ntar lagi dia akan tawar rokok ke kita, benar nggak? Nah, itu ciri-ciri yang namanya hard selling, jualan secara langsung. Gitu. Orang-orang yang memiliki baju khusus ya, langsung orang perbankan kita tahu dan semua kita bisa lihat tuh. Nah, itu salah satunya. Nah, begitu juga ketika kalian itu datang ke kota, pas ngelihat itu ada toko, dia nggak pakai baju, tapi langsung ketahuan dong kalau dia ini lagi hard selling, dia itu jualan secara langsung. Jadi kalau kamu datang ke sana pengen cari edukasi semua itu pada dasarnya itu salah. Ya kan? Nah, makanya tadi itu saya berikan contoh tuh Bang Diki gitu. Bang Diki itu kalau live streaming ya kan, dia itu pengennya soft selling, tapi secara tidak langsung yang dilihat oleh orang itu hard selling. Kenapa? Karena mempertontonkan banyak produk di belakang, makanya penontonnya itu yang menipis karena apaan nih orang ini pasti jualan ntar lagi. Nah gitu, jadi itu harus dibedakan. Jadi kalau kalian tuh pengen menggunakan sifatnya yang namanya hard selling, ya boleh di dalamnya itu soft selling. Tapi kalau kamu pengen menggunakan soft selling, ya seharusnya nggak usah hard selling. Gitu. Karena kenapa? Karena ya lebih mumpuni, orang itu akan lebih banyak datang kalau kita menggunakan hard selling. Hampir sama seperti saya. Nggak ada satupun yang datang ke sini kalian tuh pengen belanja sebenarnya. Benar nggak? Tapi pas saya nanti punya kesempatan ngobrol, memperkenalkan produk, akhirnya kalian butuh dan kalian beli. Makanya setiap hari saya itu bisa mencairkan komisi. Padahal di dalam live streaming ini nggak terlihat sedikit pun kalau saya itu jualan. Benar atau benar? Nah, setelah itu nggak ada sedikit pun tujuan kalian masuk ke sini pengen belanja. Pasti kalian masuk ke sini pengen belajar. Nah, yang namanya soft selling itu kan jualan secara tidak terang-terangan. Nah, ada juga saya pernah ngelihat dulunya itu Bunda, kalau nggak salah itu Ibu Bidan Aan. Beliau itu memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan bayi. Secara tidak langsung beliau di sana itu memanfaatkan ruang untuk mempromosikan, mengambil tekniknya soft selling. Nah, tapi konyolnya disinilah kalau kalian belum terbiasa. Kenapa? Kalian menyadari diri kalian tuh kalau kalian tuh lagi jualan, jadinya kayak nggak enak gitu. Kayak kalian tuh harus menciptakan kepercayaan kepada penonton. Seharusnya kalau kita udah berani soft selling, kepercayaan itu udah hadir, bukan kita ciptakan lagi. Gitu. Contoh misal saat ini nih, saya itu tiba-tiba itu soft selling, nawarin produk kepada kalian. Ya kan? Yang pastinya saya tuh nggak fokus lagi tentang kamu percaya atau tidaknya. Karena kenapa? Ya pasti dong udah ada teman setia yang nggak percaya bisa jadi teman-teman yang baru bergabung. Yang nanti celenehnya gini, wah edukasi rupanya jualan juga. Nah, mereka itu bukan target kita. Ya pasti ada kata-kata itu, tapi mereka itu bukan target kita. Target kita siapa? Ya misalnya Bunda Revi, Kak Diana, ya Kak Aziz yang sudah sering di sini. Nah, ini jangan terlihat dari segi struktur ataupun tampilan kita. Kalau dulu itu pernah saya ngelihat, padahal keren kali itu dari awal tuh. Ibu Bidan Aan ngomong gini, iya kalau kalian tuh punya head, kalian tuh harus gini. Kalau enggak kamu intinya gitulah. Aku nggak tahu lagi tuh dia ngomong apa intinya. Oh kalau enggak cek aja di showcase saya. Di showcase saya itu ada serup atau apa kata dia. Nanti kalian bisa CU di situ. Ujung-ujungnya tahu bahasa dia keluar apa? Ya kalau kalian percaya sih. Ya kan? Atau bahasa lainnya udah lupa. Pokoknya ada bahasa yang membuat si pendengar tadi jadinya itu nggak jadi beli ya gara-gara iya juga ya, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Makanya kalau soft selling kalian itu udah menjalankan tekniknya, udah berserta dirimu. Kita itu soft selling itu bukan fokus untuk jualan, guys. Nih perbedaannya. Kalau hard selling dia itu fokusnya mengiklankan. Dia itu jualan. Ya kan?
Jadinya meragukan, benar Bang Diki. Jadi kalau kalian gunakan hard selling itu mau tidak mau kalian tuh fokus jualan, mengiklankan. Tapi kalau kamu soft selling, kamu itu mempromosikan. Bukan tujuan dasarnya itu pengen jualan, tapi dasarnya itu pengen merekomendasikan. Ujung-ujungnya ya closing gitu. Ya kan? Jadi kita itu merekomendasikan dulu nih. Oh, saya merekomendasikan ini. Biar ini gitu ya kan, biar kalian tuh pakai, biar apa gitu. Makanya perlu pancingan mungkin nanti ya kayak kita live streaming sih banyak orang yang tanya baju saya kupluk gitu, lampu atau lainnya, mikrofon yang sering-sering ya. Nah itu pancingan di sanalah kita itu buka ruang sendiri untuk kita manfaatkan gitu ya kan. Nah jadi itu yang harus dipahami dulu. Nah, jadi hard selling itu perbedaan seperti itu kalau di TikTok. Nah, kalau misalnya di dunia kenyataan, hard selling kan seperti sales rokok atau SPG rokok. Nah, kalau misalnya yang soft selling di dunia kenyataannya seperti apa? Di dunia kenyataannya. Di dunia kenyataan itu yang namanya soft selling, biasanya itu orang-orang yang menawarkan asuransi. Dia menggunakan sifat yang namanya di awal itu memperkenalkan dulu, dekat dulu, yang ditawarkan ke orang-orang yang sudah dikenal, yang ditawarkan ke orang-orang yang sudah pernah ngobrol, ya kan? Nanti si pengguna soft selling ini otomatis yang ditawarkan dia nggak perlu meragukan lagi dia kenal atau tidaknya. Jadi ada pendekatan dulu. Nah, pendekatan itu bukan masuk ke dalam dunia soft selling lagi, memang udah dekat, ngerti nggak? Nah, di sini salah. Kalau soft selling ini ditempatkan di area yang salah, ya salah dia. Jadi hampir samalah kamu itu membuat kebaikan, tapi yang kamu lakukan itu di tempat yang tidak layak, ya tidak layak juga, ya kan? Ya pasti kamu nggak dianggap juga orang yang baik gitu. Nah, contoh gini. Kan udah tahu nih, yang namanya soft selling itu tawaran yang kita lakukan tuh kepada orang-orang yang awalnya itu udah ada pendekatan, udah percaya dan lain-lainnya. Nah, bukan berarti kalian tuh fokus kepada keluarga. Itu udah salah di hukum kesuksesan kita menjadi bisnismen. Karena sebuah bisnismen yang akan gagal, bisnismen yang menawarkan produk ke orang-orang terdekat. Jadi bahasa lainnya, kalau kamu saat ini menawarkan produk, tawarkanlah kepada orang-orang asing. Kalau kamu nanti mendapatkan penghasilan, silahkan ajak orang-orang terdekat untuk makan bersama. Nah, gitu misalnya. Jadi, misal contoh nih, apakah di awal saya itu mengenali kalian? Kan saya nggak mengenali kalian. Kalian juga nggak mengenali saya. Jadi bukan karena kalian saya dipercaya karena awalnya kamu kenal, kan enggak. Yang awal-awalnya saya kenal siapa? Keluarga saya, ya kan? Kak Fitri, thank you sudah love orange. Jadi yang saya kenal saat ini siapa, guys? Yang saya kenal, yang ibaratnya memang udah benar kenal dan dekat, ya keluarga kan, pas lahir udah kenal keluarga, ya kan. Pokoknya teman-teman contoh kayak di kelas-kelas, pokoknya intinya keluarga deh kalau bahasa ini. Kalau misalnya kayak teman kita di kelas dulu itu pertama kan nggak kenal juga, jadi yang kenal, gitu ya. Jadi intinya kalau di sini kalau pemahaman dasarnya jangan ke keluarga deh, gitu. Bu Lili, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi teman-teman semua ini yang harus dipahami yang dasar gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman, kalau kalian tuh pengen ngelihat ya, ada orang-orang yang bikin video, ya kan, soft selling misalnya. Tapi kok ada keranjang kuning? Tapi waktu pertama kita ngelihat dia kayak nggak jualan. Itu maksud saya, guys. Contoh misalnya, kalau aku boleh kasih saran, waduh lupa pula aku nama akunnya tuh. Abang-abang cowok, dia itu bikin konten cowok. Mungkin kalau kalian dapat ya di beranda kalian, cowok, dia bikin konten, dia itu sering review makanan, cowok dia. Nanti waktu pertama tuh dilempar kena muka kadang. Pernah lihat siapa sih? Aku lupa. Tahu nggak? Aku sekarang gitu diajarkan suhu. Ayo, tahu nggak? Ada tahu nggak konten tersebut? Cowok dia, ganteng dia itu. Baik juga dia. Kalau mau kita promosi barang di dia itu, pasti harganya itu dikembalikan ke kita. Red card dia itu ditambah, tapi dia iniin lagi. Tahu nggak, guys? Aku lupa tuh. Secara tidak apa itu pada jualan. Nah, dia itu teman-teman ya. Ini saya pengen kasih tahu bahwasanya jualan skincare ya. Tahu jualan skincare dia. Dia skincare, punya skincare. Dia kan aku yang tahu yang skincare yang top, lupa namanya. Iya, aku juga lupa namanya. Padahal aku sering kali tonton, lucu aja tuh. Dia makan buah, pokoknya semua dicoba sama dia. Yang paling lucu kemarin tuh dia bikin tom yum, minuman tom yum. Pernah ngeliat gak?
Padahal aku cek tuh, minuman Tom Yum. Nah, jadi sistem pembuatan video dia itu teman-teman semua dia marketing dia. Tapi orang menonton dari sudut pandang hiburan. Di dalam video dia itu hard selling, soft selling itu terjadi. Nah, kadang-kadang teman-teman semua secara tidak langsung kita itu udah mengabaikan itu. Kenapa? Karena kita itu udah menerima dia dari sudut tontonan yang memang menghibur. Nah, kalau di akun yang lainnya itu akun siapa kalau saat ini yang paling besar itu? Ya kan? Akunnya si artis. Gitu, akunnya si artis siapa? Artis tuh guys. Si Densu. Pernah lihat akun si Densu? Nah, akun si Densu tuh kayak gitu guys. Dia akun si Densu semua orang tahu kalau dia itu besar karena memang di endorse. Tapi semua orang masih mau nonton, ya kan? Benar nggak? Gitu. Ya termasuk akun si Rasuka Ari juga, tapi bukan itu yang saya maksud tadi. Kalau ini saya nggak suka ya, saya suka sama si abang itu. Ada nggak sudah menemukan? Kalau penasaran, Fanzu kayaknya Fanzu Ahmad ya. Coba kita lihat, Biar kalian tuh nanti bisa belajar gitu, bisa biar nggak bingung gitu ya. Mana nih Fanzu atau benar? Ya benar, dia lagi live streaming dia itu. Live streamingnya itu orang yang lagi jualan. Nah, jadi dia itu live streaming teman-teman semua. Otomatis di sana kan ada keranjang kuning. Nah, secara tidak langsung dia itu jualan hard selling kan? Ya benar. Ini lagi live dia ini. Enjoy kawan. Nah, itu aku lagi mau ingat itu tadi itu. Dia itu punya bahasa khasnya enjoy kawan. Kalau Bunda Revi konten ala-ala model, ya kan? Kalau misal Mamir with Mamir gitu. Nah, itu salah satu contoh yang ingin saya kasih tahu gitu ya. Jadi sekarang tuh 3,7 M pengikut dia ya. Luar biasa. Penonton dia nggak banyak juga waktu live streaming, tapi itulah dia guys. Nah, jadi teman-teman semua coba perhatikan teknik-teknik video yang dia buat. Itu bisa loh dijadikan hard selling. Jadi video yang kita buat itu namanya hard selling kan, karena soft selling karena kita itu nggak ada terlihat seorang jualan, ya kan? Tapi nanti di akhir-akhir konten dia atau di awal pembukaan atau apa gitu itu ada tawaran. Nah, sifat konten seperti itu boleh mengaktifkan keranjang kuning. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami dulu gitu ya. Makanya saya bilang, kenapa sih kalian saat ini kalau pengen jualan kok terpisah gitu? Kalau bikin video nggak ada keranjang kuning, itu asik gitu. Membawa dirimu sendiri gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, sedangkan pas bikin akun jualan, maksudnya video jualan ada keranjang kuning, kok jadi tawaran? Benar nggak sih? Gitu. Jadi teman-teman semua ini yang harus diperhatikan dulu ya. Jadi sangat mudah sih menurut saya kalau untuk kalian bangun ya. Kak Fitri itu kembangkan akun dulu, nggak usah ngomong dulu tentang fitur-fitur yang lainnya. Kembangkan akun dulu ya, sampai Anda benar-benar video udah disukai, udah mendapatkan sahabat dan lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman semua, dua hal ini dia itu nggak bisa kabur, nggak bisa juga dipisahkan. Contoh misalnya gini, kalau saya saat ini melakukan yang namanya soft selling, di mana nanti hard sellingnya? Ya hard sellingnya nanti setelah kamu beli. Itu udah jadi hard selling. Kamu beli itu udah ketahuan kalau saya itu langsung jualan kan sebenarnya gitu. Nah, sedangkan hard selling ya kan bisa jadi juga nanti bisa digabungkan dengan soft selling. Jadi kalau sebenarnya teknik penjualan tuh bukan cuma hard selling dan soft selling, ada juga value selling ya kan, dan banyak lainnya. Banyak sih teknik-teknik itu. Cuma yang sering terjadi karena kita punya pasar di TikTok, dua hal ini yang harus kalian gunakan. Jangan sampai terpisah atau jangan sampai salah. Nah, jangka waktu penjualan. Kalau kita lihat jangka waktu penjualan, teman-teman semua, yang namanya hard selling, ya kan? Hard selling itu secara langsung. Otomatis pembeli kita bisa jadi mau tahu atau tidaknya, bodo amat, kenal atau tidaknya lah bahasanya. Jadi orang yang pengen beli ya beli aja. Kalau dia besok pengen beli lagi, belum tentu dia akan beli di toko kita guys. Dia itu pasti akan beli di toko yang lain gitu. Bisa jadi dia beli di toko ya asal-asalan aja, suka-suka dia. Karena secara tidak langsung dia itu mengenal atau bertemu dengan kita bukan dari sudut pandang dipercaya, tapi dari sudut pandang ya dia pengen beli dan memang itu kebutuhan dia.
Nah, jadi dari sudut pandang ini juga harus bisa dilihat gitu. Nanti kalian sendiri yang akan memilih kira-kira kalian tuh pengen hard selling atau soft selling gitu, ya kan? Jadi kedua hal ini boleh kamu lakukan. Yang penting kamu tuh paham aja cara bikin kontennya. Yang saya takutkan permasalahan itu terjadi ya dibikin konten, apalagi teman-teman yang saat ini lahir di TikTok lewat akun-akun lip sync misalnya, menghibur, tiba-tiba pas jualan lah kok jadi hard selling gitu. Kenapa nggak menggunakan sifat soft selling berbarengan bersama dengan konten lip sync atau menghiburmu itu? Nah, setelah itu kalau misalnya soft selling, jangka waktu itu penjualannya lama. Sangat lama. Saya bisa kasih bukti teman-teman semua, orang-orang yang sudah belanja di saya, dia itu kalau pengen beli, pasti dia akan menanyakan lagi. Pasti akan dia ibaratnya datang dan balik lagi. Contoh aja ya di dunia kenyataan. Di dunia kenyataan saya itu punya banyak kerabat, punya banyak orang-orang yang sudah kenal, pernah beli di saya. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk belanja di saya terus-terusan. Contoh ya, ada satu admin saya waktu kerja dulu di sales. Saya itu punya admin cewek. Dia itu sebelum dia nikah waktu itu udah mulai beli HP di saya, nanya casing, disuruh cari ini, cari itu gitu ya kan. Sampai saat ini udah punya keluarga, udah punya anak, dan anak dia juga belanja di saya lagi. Nah, kenapa kok bisa hubungan ini kok nggak putus-putus? Karena mereka itu udah merasa nyaman, karena mereka itu merasa saya itu bisa memberikan dan merekomendasikan produk yang tepat. Nah, intinya saya atau kalian kalau pengen menggunakan teknik soft selling, ya, teknik soft selling, usahakan bukan tujuannya karena ingin produknya terjual. Tapi usahakan karena kamu itu merekomendasikan. Kalau kamu ingin merekomendasikan, kamu itu nggak fokus kepada produk yang kamu jual. Misal contoh nih, ada yang nanya nih, misalnya merek yang tidak pernah saya tawarkan. Misal HP Oppo misalnya, saya itu nggak jual. Nah, kalau dia nanya itu, saya tanya dulu kebutuhannya. Kenapa saya tanya kebutuhannya? Biar nanti terjadi yang namanya rekomendasikan yang tepat. Pas dibilang, iya Bang Nasir, aku pengen tuh live streaming biar nanti kameranya bagus. Oh, uangnya berapa? 2 juta. Oh, nggak usah beli OVO. Walaupun nanti yang saya rekomendasikan terarah ke produk saya. Gitu. Tapi kalau memang benar nih ya, contoh ya kayak Bunda Rusyani baru aja DM saya tanya gitu, oh harus Oppo ya, nggak boleh yang lain ya? Oh nggak boleh gitu. Enggak, itu nggak ada tujuan saya itu menggunakan strategi untuk dia itu beli yang Xiaomi atau Samsung atau lain, enggak. Karena saya udah tahu nih apakah kliennya itu customernya memang pengennya OVO, itu artinya kan dia udah dari dulu udah pakai merek tersebut. Ya kita nggak bisa ganggu gugat dong, karena ada beberapa orang jelek atau tidaknya suka aja sama merek atau logonya. Makanya logo itu penting kan, mukanya brand itulah logo. Nah, jadi ya udah saya cari itu. Saya cari, tapi nanti ada yang namanya keterangan. Ini HP ini belum pernah saya coba, tapi saya ngelihat review-review beberapa toko, saya ngelihat di YT atau apa, ulasan semua kayaknya bagus nih. Saya lihat beberapa juga bagus, tapi saya belum pernah mencobanya. Gitu. Jadi itu salah satu tujuan kita yang namanya soft selling. Kebanyakan terjadi, tahu nggak kalian apa yang terjadi? Jadi Bang Nasir yang sudah dicoba apa menurut Bang Nasir itu HP yang bagus, baru masuk. Coba kalau tadi itu langsung ditekan terarah ke brand kita, belum tentu dia itu akan beli. Tapi kalau tadi dia itu udah merasa nyaman, kita memberikan rekomendasi, kita bilang juga nggak cocok dan lain-lain. Hampir sama seperti Bunda-Bunda kemarin tuh ada juga yang nanya tentang hard disk. Bang Nasir, aku pengen hard disk. Saya tanya hard disknya mau digunakan ke HP, mau digunakan sebagai flash disk atau mau digunakan ke laptop. Kata dia sebagai flash disk. Setelah itu dia garis bawahi lagi, tapi bukan flash disk Bang Nasir. Dia takut saya nggak paham, biar nggak terjadi kesalahan. Dan kamu nggak usah tekan di situ, biarin aja dia itu memikirkan kita apa. Saya jawab, oh iya benar tuh, itu flash disk eksternal. Nanti Anda itu bisa jadikan mau digantikan sebagai flash disk kan. Kalau flash disk nggak punya banyak GB-nya kan. Kalau ini ada tera kan. Iya Bang Nasir itu. Nah, boleh nggak saya kasih saran? Boleh, kata dia. Ibu ini beli ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk ditampung video, untuk tampung data basis data, contoh kayak Word, PowerPoint dan lain-lainnya, data sekolah, atau pengen penyimpanan gambar, atau tujuan itu untuk transfer data.
Mungkin dari ini mau ditransfer ke sini, dari sini mau ditransfer ke sana. Dari apa? Dijelaskan, enggak Bang Nasir, saya itu punya komputer, laptop udah penuh. Rencana saya itu mau pindahkan data-data ke sana. Gitu, karena laptop masih bagus. Saya mau ganti langsung pun nggak ada, pengen beli itu aja. Ya udah, itu artinya bukan hard disk yang Anda mau itu. Saya lebih merekomendasikan SSD. Lah, apa itu SSD kata dia lagi? Dijelaskan, SSD teknologinya bla 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 bla. Oh iya Bang Nasir, gitu aja biar lebih simpel ya, bawaannya kecil gitu. Saya itu performa penyebaran datanya itu lebih cepat. Tapi bedanya ini agak mahal sedikit. Bedanya mahalnya itu 300-an dengan hard disk. Pasti dia mau pilih. Terbukti, Bunda itu pilih yang itu. Nah, disinilah nanti letaknya teman-teman, orang itu memikat, orang itu suka. Makanya terjadilah jangka waktu itu penjualan tuh terus terjadi. Apa yang terjadi setelah itu guys? Dia merekomendasikan lagi teman-teman guru yang lainnya. Nah, ini kalau kalian itu memfokuskan yang namanya hard selling, ujungnya nanti endingnya itu. Paham ya? Nah, jadi ujungnya itu yaitu dia itu akan menginformasikan lagi kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi emang aja guru guys. Coba bayangkan, guru-guru lain juga akan direkomendasikan. Laku terus tuh. Nah, nanti beda lagi, ada yang guru juga pasti saya tanya lagi ulang kebutuhannya apa, pengen apa. Tapi kebanyakan pasti dia bilang seperti kami kebutuhan seperti ibu yang tadi. Saya tuh kesini disuruh ibu ini misalnya. Nah, kalau kamu memang benar-benar menggunakan secara manual, salah satu masuk ke dalam ilmu yang namanya value selling atau ibaratnya udah di atas itulah, soft selling misalnya kan. Saya itu selling value selling ya kan. Caranya tahu apa? Kamu itu mengikat lagi si kawan ibu yang pertama tadi yang sudah mau merekomendasikan ke orang lain karena dia itu terpesona dengan teknik soft selling kita. Kamu berikanlah kepada dia itu apa? Value selling. Gimana cara kita memberikan value selling? Kamu itu menaikkan peringkat dia sedikit. Contoh, kamu memberikan komisi kepada dia. Kamu telepon aja atau WA, Bu, terima kasih ya, karena tadi direkomendasikan banyak guru-guru nih yang beli hard disk atau flash disk gitu. Nah, karena ibu udah baik hati, udah mau merekomendasikan toko kami, boleh nggak saya mintakin rekeningnya? Hai, waduh, tiba-tiba dikasih ini sama Kak Dodo. Jangan lupa ya, catat data penduduk yang benar, jangan sampai salah. Nah, jadi saya itu tawarin komisi kepada dia, nggak usah kasih tahu berapa, yang penting minta aja rekeningnya. Bu, boleh nggak tahu rekeningnya? Ada nggak rekening? Kalau saya tuh sifatnya gini, Bu, ada rekening BSI nggak? Ada, kenapa? Kirim aja. Saya tuh pengen bagi hasil sedikit atau bagi royalti. Kenapa? Ya karena saya ngelihat nih banyak sekali nih ibu itu mempromosikan toko kami atau produk kami. Nah, disitulah yang namanya terjadi sub marketing. Akhirnya dia itu bisa kita ciptakan sebagai sub marketing kita. Jadi ya ibaratnya ya seperti affiliate, seperti seller kita, seperti sales gitu. Dan dia berkembang sampai saat ini guys. Laptop, komputer tuh guru di sekolah dia tuh kemarin tuh ditelepon dia udah pindah sekolah lagi tuh dia tawarin lagi laptop tuh terus berjalan. Jadi di sana yang namanya level promosi itu terangkat tuh. Dia itu sangat semangat tuh, yang tadinya niatnya pengen ya ada yang nanya gitu kamu beli, kalau sekarang nggak ditanya malah dipromosikan. Gitu. Jadi Pak Kepala Sekolah juga pesan laptop itu 4 di saya gara-gara dia juga untuk sekolahnya gitu. Ya kan? Nah, ini guys, tapi kalau misalnya yang namanya hard selling nggak akan mungkin sampai ke sana. Makanya yang namanya jangka waktu penjualan yaitu kalau kalian paham itu yang saya ceritain ya seperti itu dia pengembangannya. Nah, makanya teman-teman semua, kita harus benar-benar fokus ya, di fokus kita di awal. Kalian masuk TikTok sebenarnya mau apain gitu. Contoh misalnya ya, ada Hendra Sation. Hendra Sation itu kalau kalian bilang dia itu melakukan hard selling, itu udah salah guys. Kenapa? Karena dia pada dasarnya udah mulai di aplikasi yang lain yang sudah dikenal. Jadi kalau kalian ngikutin tekniknya ataupun kamu ikutin ya arahan dia, belum tentu cocok kepada kamu. Karena kamu itu belum terkenal. Hampir sama, bisa contoh nih. Saya saat ini bikin sebuah akun langsung aja jualan. Hard selling semua gitu. Dapat omset tuh pasti kan, kayak sekarang itu dapat omset, dapat penjualan gede gitu. Tiba-tiba saya mengarahkan kalian seperti teknik yang saya lakukan, nggak bisa. Kenapa? Karena saya masuk ke TikTok
Bisa jadi orang yang melihat kayaknya ini pemula. Tapi kan saya bukan pemula lagi. Saya udah tahu ilmunya, saya sudah ada media-media yang lain, saya udah menghasilkan uang di sosmed yang lain gitu, di media sosial lainnya. Jadi masuk ke sini ya udah ngerti cara mainnya. Nah, makanya yang kalian saat ini yang saya takutkan, menggunakan FB cuma untuk menampilkan perjalanan hidupmu, menampilkan tentang status-status, komen-komen, baper-baperan di sana. Tiba-tiba masuk TikTok, langsung mengikuti teknik ngupload video barbar gitu. Langsung jualan gitu. Ya akan ditinggalkan, guys. Jujur aja deh kalian, guys. Kalian tuh pasti lebih pilih beli produk di akun-akun yang sudah apa? Yang sudah ternama, karena terpercaya, nggak mungkin dia tipu lagi, guys. Benar nggak? Pastilah kalian milih Kohchun gitu, ya kan? Pasti kalian milih Inem, mungkin Inem Jogja gitu. Benar nggak sih? Dari sudut pandang ini seharusnya kita yang saat ini masuk ke TikTok pengen menjadi seorang afiliator, kita lebih paham dong, kita lebih pikir dong, ya kan? Kalian tanya ke sendiri aja deh, ya kan? Tanya ke sendiri aja. Kira-kira kalian mau nggak belanja di akun-akun orang yang belum kamu kenal? Gitu. Ya pasti enggak, guys. Saya jujur, guys. Saya malahan lebih suka beli di showcase teman-teman yang sudah saya kenal. Ya kan? Kenapa? Ya pertama, saya itu nggak lagi fokus kepada terpercaya atau tidaknya. Fokusnya lah kita bantu ini aja lah, kan udah kita kenal dibandingkan beli sama akun-akun belum kita kenal. Ya kan? Itu bahasa yang sangat ringan sih di awal gitu. Itu bahasa yang sangat ringan gitu. Nah, makanya teman-teman semua penting untuk kita pahami biar nggak salah jalan. Ya kan? Kalau teman yang kenal aku sih gitu. Iya, kan tetap di yang kita kenal kan pertama kan. Makanya kita itu harus memberikan rasa kepercayaan. Kita itu harus menumbuhkan rasa percaya itu dulu. Gitu. Misal nih, saat ini teman-teman, kenapa Anda itu belanja di akun-akun kecil? Ada dua faktor biasanya. Satu, Anda sayang. Yang kedua, Anda kenal. Ya kan? Jadi nggak ada fokus itu ke hal-hal yang lainnya itu. Jadi kalau Anda belanja di akun besar, ya cuma fokusnya. Ya karena dia akun ini nggak mungkin dia bohong nih. Udah besar nih akunnya. Kan gitu. Betul Bang, itu namanya ya betul ya. Jadi teman-teman semua, ini yang harus difokuskan. Bukan berarti setelah kalian itu menonton live streaming ini keseluruhan, kamu ambil keputusan bahwasanya nggak layak gunakan hard selling atau tidak layak menggunakan soft selling. Enggak. Saya di sini nggak bisa memaksakan kalian untuk menggunakan sistem apa yang layak untuk kamu gunakan. Tapi di sini saya itu lebih menceritakan keseluruhan yang nantinya cocok mana, benar apa, intinya layak apa nih yang dijalankan. Gitu ya. Gitu ya, integritas, iya benar ya. Makanya teman-teman ini yang harus difokuskan ya. Setelah itu potensi pembelian. Kalau potensi pembelian udah pasti ya seperti saya jelaskan tadi, hampir sama seperti jangka waktu penjualan ya. Jangka waktu penjualan dan potensi pembelian itu beda guys pembahasannya. Yang namanya potensi pembelian seperti si ibu tadi yang saya rangsang dengan sistem bagi hasil tadi. Itu potensi terjadi lagi guys. Sebenarnya sebelum saya kasih bonus ke dia aja atau sebelum bagi hasil, dia itu udah menciptakan nih potensi pembelian. Walaupun pembelian itu bukan dari dia lagi. Misal nih, kalian pernah nggak beli misal deodoran yang sekali pakai itu bisa tahan 10 hari? Pernah nggak? Nah, nanti aku akan bikin konten dengan itu. Aku juga akan merekomendasikan produk itu untuk kalian. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya ambil contoh produk ini. Pertanyaannya, satu produk itu bisa dipakai berapa tahun tuh guys tuh? Kalau cuma sekali pakai 10 hari, ya kan? Ya kan? Iya. Siapa di sini misalnya ada aroma-aroma atau apa menurut kalian tuh nggak risih lah dengan bau badan sendiri atau apa? Nah, itu di deodoran itu teman-teman harganya 100.000. Enggak, memang benar, nggak overclaim. Jadi kalau saat ini kalian mendengarkan di konten-konten lain kalian rasa itu overclaim ataupun kalian nggak percaya, nah saat ini saya rasa kalian tuh karena dasar udah percaya ke saya, kalian tinggal mikir aja, kayaknya Bang Nasir nggak mungkin bohong deh, benar nggak sih?
Ya kan? Nah, jadi saya itu udah ada brand itu. Nanti saya akan endorse di sini. Cuma masih dalam proses pembuatan video ataupun deal atau tidaknya tentang project yang kami tawarkan balik. Maksudnya ada yang namanya koreksi daripada tawaran. Nah, saya itu tetap nggak mau fokus di video. Kalau memang mereka mau ya di sini nanti saya tampilkan. Nah, produk itu guys, saya nggak sebut merek gitu ya. Karena belum terjadi. Dia itu kalau digunakan, saya itu udah gunakan masalahnya. Saya itu udah gunakan produk itu semenjak terakhir Agustus kalau nggak salah. Ya kan? Biasa yang kita tahu 24 jam kan. Saat ini udah ada deodoran itu sekali pakai dia itu bisa bertahan 10 hari. Saya udah pernah coba sekali pakai 1 bulan nggak saya pakai lagi, tetap juga aroma keluar. Ya memang saya juga nggak ada aroma badan, maksudnya nggak ada yang menjengat atau gimana gitu. Saya rasa ya biasa aja gitu. Nah, dia itu teknik penggunaan tuh di malam hari waktu tidur. Jadi penggunaannya itu waktu mau tidur, basahin dulu, saya itu dilap yang kering. Setelah itu dioles 2 kali kiri kanan. Setelah itu tidur, besoknya dicuci. Dan itu bisa bertahan sampai 10 hari. Ini bukan overclaim, bukan produk China, produk lokal. Itu benar-benar serius dia itu. Iya, dia itu kayaknya dia itu melawankan bakteri itu kan keluarnya kan di malam hari itu sebenarnya waktu kita tidur. Tapi di situ dia bunuh. Nah, kalau memang mau tunggu aja nanti. Pasti kalian mau, guys. Pertanyaan saya, kenapa saya akan berikan contoh ini? Harganya itu 100.000. Tapi pertanyaan saya, berapa tahun kita itu ganti, guys? Saya udah 1 tahun belum ganti-ganti, masih banyak karena sekali. Nah, yang ingin saya kasih tahu gini, kan ini kan potensi pembelian. Apakah saya akan berpotensi untuk beli lagi? Beli. Malahan bukan saya beli setiap hari, saya kasih tahu orang. Nah, ini nih sudah masuk nih. Nah, jadi teman-teman semua, itu salah satu tekniknya. Kalau kalian menggunakan teknik soft selling, secara tidak langsung orang itu akan penasaran. Disinilah nanti timbul yang mana potensi pembelian. Gitu. Cuma Bang Diki cepat kali muntah dia. Cepat kali dia kasih tahu, wah ini udah masuk nih soft selling. Nah, guys, pertanyaan saya dari tadi kamu mendengarkan, terlihat nggak kalau saya itu lagi jualan? Ayo. Padahal saya itu udah menceritakan sebuah produk yang merangsang otak kalian untuk berpikir kalau kalian tuh cocok menggunakan itu. Gitu. Coba bayangkan aja kalau besok udah deal, ya kan? Besok saya akan menjalankan aktivitas mempromosi itu, ya kan? Selama beberapa bulan ke depan atau setahun, kalian nggak usah tanya lagi berapa pembayarannya. Pokoknya saya itu lebih semangat edukasi. Kalau saya itu nggak tidur, nggak ngantuk, nggak lelah, mungkin saya akan live streaming terus, guys. Apalagi dalam bulan ini udah dapat 1, dapat 2 gitu, dapat 3, ya kan? Gitu. Jadi itu dia, guys. Dia itu sifat dia itu benar-benar dioles 2 kali kiri kanan. Setelah itu kita tidur. Nah, proses dia membunuh bakteri itu ya di malam hari kalau deodoran tersebut. Nah, nanti setelah kita bangun kan udah kita mandi, memang harus dicuci dia ya, biar mungkin nggak ada iteras masalah dengan kulit kita ya. Nah, setelah itu jangan digunakan kalau kamu itu baru cukuran. Ya, gitu ya kan. Mungkin nanti ya kan Bang Adin masih baru cukuran ya kan. Bang Diki baru juga menghilangkan ya kan hutan yang ada di sini kan. Itulah jangan langsung dikasih. Kenapa? Karena kan kulit kita baru tersentuh dengan alat tajam, takutnya nanti ya pedih, perih, itu nggak diperbolehkan. Jadi 1 kali 24 jam setelah kamu ya servis baru kamu gunakan itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya juga terkejut. Pertama saya nggak percaya. Kenapa saya teman-teman beli sebelum saya udah beli? Ya bisa jadi ya karena saya udah mendapat karena saya udah terjadi ini potensi pembelian mungkin di dia ya. Saya itu dia kontrol ngelihat akun saya dua kebetulan agak gede sedikit gitu, udah ditawarkan. Ya alhamdulillah guys kan itu nyambung. Dia menawarkan pada cocok ya, tawarkan tentang obat penumbuh jenggot. Tapi dia disuruh bohongin, dia tuh suruh bohong, nggak mau saya guys tuh. Padahal gede loh nilai tawarannya itu hampir di 100 sekian guys. Itu 1 tahun kerjasama. Coba kalian bayangkan aja guys, artis itu guys berapa endorsement yang dia dapatkan. 1 endorsement aja setahun itu dapat, ya kan? Miliaran. Makanya dia itu punya banyak uang terus-terusan, ya kan?
Nah, makanya penting kalian tuh untuk peka dengan ini guys. Kembangkan akun, potensi kalian. Saya itu personal branding. Kamu terkenal, kamu disukai, kamu dipercayai. Waduh guys, sebulan dapat endorse 5 aja Bang Diki. Ya kan? Aku nelpon Bang Diki naik pesawat ke Aceh. Bisa itu bayar. Ya kan, ya kan. Bunda Revi ini susah kali awak jelaskan. Ini orang tua memang ninggal juga ngerti-ngerti. Bunda Revi ambil koper kaca. Ya kan, gitu kan. Gede loh guys tuh kalau sebulan tuh dapat 5, ya kan. Nah, jadi teman-teman semua, ini yang harus dipahami dasar nih ya. Jangan ketawa-ketawa aja Bang Ori ya. Takutnya nanti Anda tiba-tiba udah ada di Aceh. Ya kan. Nah, jadi tadi itu saya itu baru ngecek akunnya Kak Dita, Bunda Revi. Itu udah algoritmanya itu kejar-kejaran dengan Bunda Revi. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi masih saya ingat ya. Coba ngelihat. Makanya kalian tuh jangan terlalu fokus kepada akun sehat atau tidaknya. Di sini ada contoh yang paling besar. Ada Bunda Revi yang akunnya udah ada flag merah. Setelah itu ada Kak Dita yang akunnya sudah flag warna merah. Tapi malah akun mereka yang saat ini lebih berkembang dibandingkan akun teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu punya mental yang sudah sehat. Mereka itu nggak putus asa. Mereka itu udah ngerti cara main. Konsisten nomor 1 guys. Jadi itu benar-benar, walaupun Bunda Revi nggak bilang kepada saya taubat, walaupun Kak Dita nggak bilang kepada saya taubat, tingkah laku yang dilakukan itu udah masuk taubat. Ya kan? Nggak melakukan kesalahan lagi. Gitu, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, ini yang harus difokuskan ya. Harus difokuskan ini, gitu. Ya kan? Jadi, iya hampir sama. Misalnya contoh nih, tahu nggak teman-teman tuh, kenapa sih kalian tuh suka kena pelanggaran yang nggak jelas? Kalian pernah tahu nggak? Kenapa? Kalian tuh suka sekali kena pelanggaran yang tidak jelas. Kalian pernah live streaming, tiba-tiba kena pelanggaran nggak jelas? Coba kasih tahu, aku pengen nanya nih. Coba kasih tahu, kenapa kalian tuh kok bisa kena pelanggaran nggak jelas? Coba kasih tahu. Mungkin kesalahan sistem ataupun nanti pelanggaran, tapi kamu banding ditolak sama TikTok gitu. Ada nggak? Saya sangat yakin guys. Apalagi kita itu live streaming keluar selalu puzzle. Kalian tahu nggak kenapa keluar puzzle itu? Kalau udah keluar puzzle di dalam live streamingmu, itu artinya TikTok mendeteksi ada aktivitas yang dicurigai di dalam live streaming kita. Nah, kenapa kita nggak kena pelanggaran setelah keluar puzzle tersebut? Karena kita hadir, kita ada. Jadi kita bisa langsung switch kan, menyatakan kalau kita itu bukan robot. Nah, kebiasaan permasalahan itu teman-teman ya diakibatkan ya tidak lain ya sinyal. Kita punya sinyal lambat. Seperti saya kan 4 kali tadi lambat sinyal kan. Kalian pernah ngelihat kan drop kan, akun saya tadi drop tuh ya karena sinyal. Saya tuh beberapa kali saya klik diri saya tuh di komputer tuh hitam. Nah, jadi teman-teman, salah satu hal menangani ini yang nggak ada lain. Kamu tuh harus tahu dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahan saya tadi itu sinyal, bukan karena jadi kalau kamu fokus HP-mu itu memang kekurangan sinyal, saya sangat sarankan kalau kalian itu memang benar udah sadar, nggak usah live streaming, mending turun. Tapi bukan turun juga pas lihat sinyal nggak bagus, guys, aku turun dulu. Nggak gitu juga. Dari awal udah ketahuan, guys. Makanya tadi saya itu cukup telat live streaming kan. Ya karena saya kontrol, nih kok sinyalnya aneh hari ini ya. Gitu, gangguan, nggak ada hujan, nggak ada apa, kok aneh gitu. Nah, bisa jadi kenapa sinyal itu nggak terlalu baik. Bisa jadi IC dari HP-mu itu panas. Nah, makanya harus dipegang. Makanya teman-teman, sebenarnya itu nggak masalah. Apapun yang terjadi di diri kita itu nggak masalah. Tapi kita kebetulan kebanyakan nggak tahu, nggak paham nih permasalahannya apa. Makanya solusi itu hadir karena kita tahu permasalahannya. Nah, makanya hati-hati guys. Kalau kalian live streaming, biasanya coba perhatikan nanti. Waktu kamu live streaming sambil ngecas, pasti daya tarik HP-mu itu jadi lambat, kamu itu jadi patah-patah dan mengakibatkan HP-mu panas. Itu namanya IC sinyalnya itu udah bermasalah karena diakibatkan HP kita panas. Kalau HP kita panas kena ke IC power itu udah habis. Makanya teman-teman semua, saya itu sering menyarankan kalian kalau kalian saat ini ya kan memang benar-benar kalian tuh pengen live streaming aman semua, ya kalian nggak ada salahnya untuk beli cooler. Beli cooler guys, solusinya ya beli cooler. Jadi kalau kalian saat ini merasa cooler ini mahal, saya tanyakan gitu, siapa lebih mahal HP-mu dibandingkan cooler? Cuma 80.000. Investasi biar live streaming kita itu
bisa kita benar-benar manfaatkan full gitu. Nah, bagi teman-teman Bang Nasir, aku tuh belum ada cooler nih, belum bisa beli 80.000 aja, belum bisa nih, nggak ada uang, baru mulai. Ya udah, ambil tisu basah, ambil mungkin nanti kain lap, dibasahin kayak di kompres kepalanya ya. Kalau nanti kamunya udah ada uang, masih kau gunakan juga itu, yaitu artinya kamu itu nggak memberikan apa kebebasan untuk kamu berkarya. Asli dengan itu, jangan malu kalau yang udah ada uang masih pakai tisu basah. Ya kan? Gitu. Jadi pakai cooler guys, pakai cooler. Jadi kalau kau tanyakan lagi kepada saya, gimana teknik soft selling? Wajar kali, apalagi Bang Edi Gun nanya guys. Datang ke Banda aja aku botain dia. Kalau Bang Diki, ku cubit-cubit gigi dia guys, sampai putih. Ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, kalian nggak usah tanya lagi yang namanya contoh soft selling. Sangat sering saya gunakan. Cuma tadi itu belum powerful soft sellingnya, gitu, ya kan? Belum powerful soft selling. Dia itu soft selling itu harus powerful, ya kan? Tanpa dipertanyakan, kita itu langsung menjelaskan kepada teman-teman, kalian tuh harus beli, harus investasi gitu. Coba kalian naik ke profil saya, di sana ada hura.id, pencet, nanti masuk ke showcase. Di sana bukan cuma cooler yang kamu bisa ngelihat, banyak produk yang mungkin nanti bisa membantu proses pengembangan akunmu. Contoh kayak mikrofon, handset, ring light, softbox. Beli guys, gitu. Jadi kamu itu nggak sedikit pun memberikan tontonan kepada kepada orang kalau kamu itu kayak nggak percaya gitu, kayak nggak percaya enggak gitu. Jadi itu slow aja tuh, slow aja.